Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Saya mulai dari pertanyaan. Dari sekian banyak tokoh-tokoh yang diundang oleh Pak Prabowo ke Kartanegara dan Hambalang, siapa yang memiliki atau akan menjadi penerus aspirasi kelompok Islamis? Kelompok yang berhaluan pada political Islam. Melihat orang-orang yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo, baik ke Kartanegara maupun ke Hambalang, untuk pembekalan bakal Menteri Wamen dan Kepala Badan, mengisyaratkan hal yang cukup menarik terutama terkait dengan representasi kelompok Islamis atau kelompok Islam politik. Ada beberapa yang dulu identik dan gerakan Islamis, misalnya gerakan 212 seperti Babi Haikal, Fahri Hamzah, dan bekas tokoh PKS Anies Mata yang masuk dalam gerbang ini. Namun tidak ada orang yang dekat dengan tokoh Habib Rizik Syihab. Babi Haikal dulu masuk dalam proponens gerakan 212 dan juga masuk dalam alumni atau PA 212. Namun pemilu 2024 dia nampak berubah haluan. Bahkan Babi Haikal pernah menjadi juru bicara Persatuan Alumni 212. Pada periode pertama Jokowi, Babi Haikal juga banyak sekali melakukan kritik terhadap pemerintahan dengan mengatasnamakan gerakan alumni 212. Bahkan Babi Haikal dulu sering berkeliling daerah untuk berdakwah dan dakwahnya beririsan dengan dakwah kelompok-kelompok pendukung gerakan syariat dan moralitas Islamis. Hal yang menarik adalah ketika Babi Haikal masih dekat dengan gerakan 212, dia pernah menyatakan bahwa dirinya akan menjadi oposisi sampai mati. Dalam sebuah media diungkapkan kembali petikan Babi Haikal, sampai mati oposisi, sampai mati siapapun presidennya. Ana pernah bilang bahkan ke Pak Prabowo yang Ana dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga Allah yang menyaksikan langsung saya menyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Dalam sebuah ungkapan yang beredar di TikTok juga demikian halnya. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang di depan pintu penguasa. Kini Babi Haikal diisukan masuk dalam jajaran kabinet dan berdasarkan pengakuannya dia dimintai Pak Prabowo untuk menjalankan amanah menciptakan Indonesia tanpa hoax. Politik kekuasaan itu memang bisa membuat berubah dari keras menjadi halus, dari oposisi menjadi pro pemerintah, dan sebaliknya dari pro pemerintah menjadi oposisi. Hukum yang demikian ternyata bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada tokoh-tokoh yang dulu Islamis. Dulu ketika Pak Anies Mata menjadi tokoh PKS dan PK, maka beliau sangat terkenal dengan sikap politik Islamisnya yang lumayan. Bahkan banyak yang mengatakan jika beliau adalah seorang pengikut Ikhwanul Muslimin Indonesia. Anies Mata dikatakan sebagai seorang ideolog Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera zaman itu. Tidak begitu tahu persisnya bagaimana sampai Pak Anies Mata terlempar dari kepengurusan PKS dan mendirikan partai sendiri bersama-sama tokoh PKS, dan di luar PKS membangun partai yang disebut dengan Partai Gelora. Dari sini kita bisa mengatakan jika Partai Gelora adalah pecahan dari PKS, namun Gelora konon merupakan partai nasional yang tidak mencagarkan agama sebagai bagian dari identitas politik mereka. Selain itu, konon berdasarkan informasi yang beredar, pendirian Partai Gelora ini tidak terlepas dari pembicaraan dengan tokoh-tokoh partai atau tokoh-tokoh nasional, terutama dengan Pak Jokowi. Kedekatan Jokowi dan Anies Mata terjalin di sini. Bahkan konon Anies Mata berada di balik lobi Gibran untuk menjadi wapres Pak Prabowo saat itu. Partai Gelora ini bisa maju untuk ikut dalam pemilu 2024 meskipun tidak lolos dalam electoral threshold. Hal yang sama terjadi pada Fahri Hamzah pada tahun 2016-2017. Fahri adalah bagian terpenting dari penciptaan diskursus gerakan 212. Banyak kritik dia kemukakan kepada kepemimpinan Jokowi dalam periode pertama kepresidenan Jokowi. Namun dalam kepemimpinan periode kedua Jokowi, Fahri mengakui memiliki kedekatan
khusus dengan Jokowi. Tidak hanya dekat, namun dia memahami kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Bahkan Fahri menjadi semacam advokat bagi kebijakan-kebijakan Jokowi. Ketika tokoh ini jelas sudah bukan merupakan sosok seperti masa-masa lalu, mereka sudah menjadi politisi nasionalis yang berpolitik bukan dalam kerangka perkauman, namun sudah berarah pada politik kosmopolit. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan kelompok-kelompok Islamis yang tertinggal? Jika melihat perubahan pada tokoh-tokoh seperti Babe Haikal, Anies Mata, Fahri Hamzah, dan mungkin tokoh-tokoh yang lain, dan pihak-pihak yang diundang oleh Prabowo, jelas di sana perwakilan dari kelompok par excellence Islamis tidak begitu nampak atau bahkan tidak ada. Jika tidak nampak, kemana mereka akan menitipkan aspirasi politik mereka ke dalam pemerintahan? Pernah utusan Prabowo datang ke Habib Rizik Syihab beberapa bulan lalu. Pesan HRS kepada Prabowo agar tidak melibatkan penjahat kemanusiaan dalam kabinetnya. Rizik juga meminta agar kasus KM50 dituntaskan. Pada beberapa waktu lalu, Habib Rizik Syihab mengirimkan pesan pada Prabowo soal hutang yang semakin menumpuk. Kata HRS, soal hutang harus diaudit ulang. Kita tidak tahu pesan-pesan HRS ke Prabowo diarahkan ke siapa, namun pada kenyataannya HRS mengajukan atau menuntut Jokowi ke pengadilan dan sekarang dalam proses. Apakah pesan HRS ini ditindaklanjuti oleh Pak Prabowo? Saya melihatnya sih tidak akan ditindaklanjuti. Prabowo memang berusaha menggalang persatuan dan harmoni dalam kepemimpinannya. Karenanya dalam dugaan saya himbauan dan pesan-pesan dari mana saja mungkin akan dia serap, namun tidak akan memprioritaskan pesan seseorang seperti pesan HRS secara khusus. Lalu bagaimana dengan Babe Haikal? Saya melihat Babe Haikal ternyata sudah tidak menjadi anggota PA212. Bahkan sejak 2022, PA212 ternyata sudah tidak menganggap keanggotaan Babe Haikal. Selain itu, Babe Haikal nampaknya sudah memiliki orientasi yang berbeda dari PA212 dan dari wacana besar soal Islamisme di Indonesia. Lalu bagaimana dengan yang lain? Anies Mata dan Fahri Hamzah yang dulu dekat dengan gerakan Islamis melalui PK dan PKS juga nampaknya akan menangani sesuatu yang di luar isu-isu yang terkait dengan Islamisme. Bahkan pemikiran dan sikap politik mereka juga sudah sama sekali berubah. Saya juga belum melihat sosok-sosok dari PKS, mungkin ada namun tidak begitu jelas berada di dalam komposisi kabinet Pak Prabowo. Saya melihat juga bahwa elemen-elemen konservatif pun tak begitu nampak pada orang-orang yang diundang oleh Pak Prabowo ke dalam kementerian, ke dalam badan-badan. Apa yang saya maksud dengan elemen-elemen konservatif lainnya adalah mereka yang memiliki aspirasi pelaksanaan syariah atau sistem moralitas Islam secara total di Indonesia. Sebagai catatan, dalam dunia politik segalanya bisa terjadi, termasuk tidak adanya tokoh-tokoh Islamis yang terakomodasi dalam kabinet dan badan-badan negara. Namun hal itu tidak menjamin bahwa kelompok Islamis akan berhenti dan mati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.